Salam lestari, terus bestari. Bab 1 jurnal ini adalah skurtinisasi dari pendakian ke sebuah gunung berapi aktif di ujung timur tanah Jawa Dwipa, Gunung Raung. Selepas dari base camp Pak Aldi, kami bergegas ke sekretariat. Berdiri pada 2016, sekretariat dimaksudkan untuk memberikan arahan tentang apa-apa saja yang wajib dipersiapkan, info seputar larangan-larangan, dan hal-hal bersifat urgensi lainnya. Mengingat Raung masih aktif dan punya reputasi sebagai pemilik trek terekstrim di Jawa. Senyum dan aura sumringah terpancar dari driver ojek yang akan mengantarkan para pendaki ke warung Pak Sunarya. Jalanan licin musabab hujan 3 hari belakangan membuat jalur ojek yang juga adalah jalur perkebunan kopi berubah licin dan berlumpur. Dan sebuah insiden terjadi. Motor yang dibonceng oleh Gana terjungkal musabab dikalahkan oleh tanjakan licin. Syukurlah sang videografer tidak apa-apa. Perjalanan ke warung Pak Sunarya didekorasi dengan perkebunan kopi yang rantingnya sengaja dibiarkan lalu lalang sepanjang jalan. Aroma kafein mengudara dan kami terkejut ternyata Pak Sunarya sudah menyediakan welcome drink kopi asli Kalibaru. Kemarin diminta 300 sama orangnya. Yang kecil segini. Kecil segini. Berapa, Bu? 100. 50. 50? Iya, 100. 200. Kegembiraan pun mengudara lewat canda tawa para driver ojek lokal dan aroma kafein yang ada di udara. Terima kasih Pak Sunarya. Subbab terpenting berikutnya, sebelum memulai langkah pertama pendakian, tentu saja berdoa bersama. Pos berapa? Ini bayangannya pos 1 enggak, warung. Oh, bayangan warung. Bayangannya banyak sekali. Ini imbalan dari Idul Fitri tidak berbuat apapun kecuali ngemil, dan ngemil jahat. Air jahat maksudnya. Bukan saya tapi Padahal baru awal mendaki dan baru menuju camp 2. Namun, kami sudah kepayahan. wah, ini setelah 3 bulan gak mendaki rasanya wus. Kapan terakhir ya? Desember ya? Januari, Februari, Maret. Nah, ini April baru nih. Halo, Mas. Gimana? Halo. Ayo. Perkebunan kopi warga perlahan berganti dengan vegetasi rapat. Camp 4 adalah tempat di mana pundak saya mulai terasa berat, musabab bertukar beban tas kamera dengan Gana. Kami rehat sejenak, memberi kesempatan darah mengalir di pundak. Langkah berikutnya, ke camp 5 dan 6 dihadang tanjakan dan tali.
Oke, tadi ada yang terlewatkan dari perjalanan kita karena kita terus mendokumentasikan dari pos 1, pos 2, bahkan dari base camp. Tapi ada yang terlewat dari pos 4, 5, 6, dan sampai ke camp area di pos 7. Tadi dilihat cuaca sedikit kurang bersahabat. Itu kenapa kita skip menggunakan kamera karena terlalu riskan. Dan kemudian kamera kita masukkan kembali ke daybag atau tas kamera yang kita bawa. Semua peralatan juga kita masukkan karena riskan sekali menggunakan kamera atau mendokumentasikan perjalanan di saat hujan. Perjalanan berlangsung lebih lambat karena beban bertambah. Saya bertukar tas dengan kameramen, kemudian saya membawa tas kamera, dan ternyata itu membuat beban di badan saya semakin berat. Itu kenapa saya berjalan sedikit lebih lambat. Tapi di pos 6 saat saya menunaikan ibadah, kemudian kita ditawarin tuh oleh Mas Rifki, guide kita yang sangat baik. Tasnya dibawakan oleh dia, beberapa tas kecil dibawa oleh dia, termasuk tas kamera, dan itu surprise. Itu membuat saya berjalan lebih cepat, lebih aktif, dan kita bisa mencapai camp area atau pos 7 jauh lebih cepat dari yang pada diharapkan, yaitu 6:30. Kemudian kita mendirikan tenda. Ternyata di luar cuaca, kata teman saya Sigit, itu bulan tanpa sutena, cukup menyenangkan. Dan tentu saja terima kasih untuk doa-doa teman-teman yang atau orang tua yang kita mintain doa, karena perjalanan ini berjalan jadi lebih menyenangkan dan cuaca juga alhamdulillah sangat cerah. Doakan besok summit berjalan lancar dan cuaca cerah. Terima kasih. Ciao. Camp 9, this is the moment of decisions. We're going to take Puncak Sejati. I wish the weather is clear, of course. Tepat di Camp 9, diterangi masing-masing headlamp, Cak Rifki membantu memasang wise harness untuk saya, Gana, dan Sigit. Jantung berdebar, adrenalin terpacu, dan meski kolaborasi suhu dan angin menghujam hingga tulang, hal ini sama sekali tidak memupus ketegangan akan bayang-bayang trek Maut Raung. Mulut saya merapal doa agar cuaca tidak hujan. Saat fajar menyingsing di pelipis timur Raung, saya terkagum akan ciptaannya. Namun, kekaguman saya tidak bergulir lama karena harus fokus pada rappelling dan jalur pendakian. Yang kanan jangan sampai lepas ya. Hah? Yang kanan jangan sampai lepas ya. Kalau ditarik dia berhenti, kalau dilonggar dia jalan. Tangan kiri. Nah, terus kita melewati satu teknik yang paling rumit ketika mendaki Gunung Raung, yaitu rappelling. Kita menggunakan tali. Saya kurang tahu namanya. Kita berjalan membelakangi punggungan. Wow, betul-betul kita menghadap kepada maut dan benar-benar mengerikan. Pokoknya kalau kesini belum siap banget, silakan dipersiapkan dulu. Thank you. Sebuah catatan ilmiah, erupsi purba yang juga menyingkap mineralogi batuan Gunung Raung secara umum yang tersusun atas plagioklas, klinopyroxene, olivine, dan ortopyroxene pada magma basaltik andestik. Maaf, tidak ada istilah yang lebih 3GP dari ini. Adanya yang 4K.
Kebahagiaan bersemi ketika kami mendapati cuaca cerah di puncak sejati. Akhirnya kita sampai di tujuan kita, puncak sejati Gunung Raung. Dan masih kabut. Kita menunggu sampai kabut menyingkir agar kawah Gunung Raung terlihat. What a moment. Thank you. Meski kaldera Raung yang begitu karismatik masih berselimut kabut, namun ini adalah jawaban dari doa dan keyakinan kami. Seharusnya kami berempat, namun kawan kami dari Bali, Francisca Cindy, ia berhalangan untuk ikut. Saya ingin memungkas jurnal ini dengan kutipan saya sendiri. If you don't take the risks, you'll risk everything. Sekian dan terima kasih.